Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk terus mengisi waktu kita untuk beramal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperhatikan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, agar betul-betul kita mengisi waktu yang merupakan nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala amal-amal soleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumul qiyamah. Karena sesungguhnya orang-orang yang paling beruntung adalah mereka orang-orang yang paling memperhatikan dalam setiap aktivitas untuk diisi dari setiap amal-amal tersebut sebagai sebuah ladang pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan tidur pun akan mendatangkan pahala di sisi Allah apabila seorang hamba itu dalam tidurnya betul-betul mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka menjalankan perintah Allah untuk mengistirahatkan tubuh kita, karena tubuh kita punya hak atas diri kita, dan di dalam tidur kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidur di awal waktu, dengan tidur miring sisi sebelah kanan, kemudian dengan tidur sebelumnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca ayat-ayat atau surah-surah yang sunnah untuk kita baca. Maka seperti Muawwidzat, kemudian surah atau ayat kursi dan beberapa ayat di dalam surah Al-Baqarah. Maka sunnah-sunnah itu akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berapa banyak jika setiap aktivitas amal yang kita kerjakan itu betul-betul kita menjalankannya dalam rangka mencari keridhaan Allah, dan kita menjalankan dengan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka niscaya kita akan menjadi orang yang paling banyak pahalanya. Kita bisa bayangkan, andaikan kita dalam aktivitas, semua aktivitas yang kita lakukan semua merujuk kepada perbuatan pada sunnah-sunnah yang Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah tetapkan, maka betapa besar pahala yang kita dapatkan. Ada makan, ada tidur, ada keluar rumah, ada masuk masjid, ada bepergian, dan ada pula masuk kamar mandi. Bahkan kalau kita masuk kamar mandi saja, satu amalan saja, sudah paling tidak ada 5 sunnah yang bisa kita lakukan. Dengan masuk, mengucapkan doa terlebih dahulu, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian masuk dengan kaki sebelah kiri. Kemudian di dalam kamar mandi kita tidak berlama-lama, karena sunnahnya adalah tidak memperlama di kamar mandi. Kemudian yang keempat, kita keluar dengan kaki kanan dan keluar dengan berdoa kepada Allah, ghufranaka. Sudah ada 5 amalan sunnah yang bisa kita lakukan. Bayangkan jika satu kali masuk kamar mandi ini, yang setiap hari kita rata-rata mungkin 5 kali, maka berarti satu hari sudah ada 25 amalan sunnah yang kita tinggalkan
ketika kita betul-betul tidak memperhatikan amal-amal sunnah ini. Bagaimana dengan 1 tahun? Maka 365 kalikan 25, maka jatuhnya ada 9.125 amalan sunnah yang telah kita tinggalkan. Itu baru urusan masuk kamar mandi. Belum makan, belum bercermin, belum memakai pakaian, belum melepas pakaian, belum macam-macam dari amal-amal aktivitas. Maka oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa seorang suami yang keluar dari rumahnya mencari rizki, mendapatkan harta untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan nafkah anak istrinya, maka setiap harta yang diberikan kepada anak istrinya, setiap makanan yang disuapkan kepada anak istrinya, maka semua akan bernilai pahala di sisi Allah sebagai sedekah bagi suami tersebut. Tapi jika dia mencari harta hanya sebatas untuk menyenangkan anak istri, hanya sebatas membuat mereka bahagia di dunia, tidak kita sangkut pautkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak bernilai di sisi Allah Tabaraka wa taala. Maka oleh karena itulah orang yang paling beruntung adalah orang-orang yang tentunya memperhatikan dalam setiap aktivitas semua bernilai pahala di sisi Allah Tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Kita lanjutkan materi kita. Terakhir, seingat saya sudah membahas tentang bab syarat dan rukun di dalam jual beli. Betul nggak? Ya, dianggap betul. Yang kedua, kita telah membahas fi bayani anwa'i minal buyu' al-mamnu'ah. Ada sekitar 16 praktek yang dilarang di dalam praktek jual beli. Sudah semua atau belum? Sudah, Mangge, dianggap sudah. Yang ketiga, kita sudah membahas tentang jenis-jenis barang ribawi dan kaidah pertukaran antar barang ribawi. Yang paling tidak ada 4 kaidah utama, dan ini sepertinya seingat saya sudah saya jelaskan. Betul, Mangge? Betul. Ya, alhamdulillah. Berarti 3 pokok dasar dalam ilmu muamalah maliyah sudah kita pelajari. Ya, mudah-mudahan itu menjadi dasar yang cukup lumayan lah untuk bisa memahami mana praktek yang dilarang dan mana praktek yang tidak. Ya, maka pada kesempatan malam ini saya berikan pilihan. Ya. Karena setelah 3 akad ini biasanya kita akan bahas tentang akad qard. Qard itu adalah utang piutang dan adab-adab dalam utang piutang. Tapi seingat saya sudah di sini, betul? Jangan-jangan sudah semua? Sudah atau belum, Pak? Utang piutang. Saya berikan pilihan. Kita bahas utang piutang atau kita bahas akad yang sifatnya muamalah mu'asirah, yaitu kontemporer, seperti arisan, seperti praktek-praktek dagang saham atau forex, kemudian atau kita bahas tentang muamalah seputar pelaksanaan hewan kurban. Pilih mana, Pak? Saya menunggu sambil minum dulu, Pak. Bismillah. Ngantuk, Pak, saya. Pilih mana, Pak? Kenapa? Yang kurban. Kurban apa, Pak? Perasaan apa? Ya, kita akan coba mempraktekkan dari apa yang telah kita pelajari dari 3 pokok dasar ilmu muamalah yang telah kita pelajari, terutama di dalam fi bayani anwa'i minal buyu' al-mamnu'ah, jual beli yang dilarang. Nanti akan masuk di dalam praktek muamalah seputar pelaksanaan hewan kurban. Setuju ini, Pak? Setuju. Enggak setuju saya pulang nih, Pak. Nah, jamaah dimuliakan Allah, kita tahu bahwa pelaksanaan
penyembelihan hewan kurban di masa Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan oleh Ali ibn Abi Thalib ketika beliau ditanya, "Ya Ali, di manakah engkau melaksanakan sholat Idul Adha, dan di manakah engkau dan para sahabat dulu dan Rasulullah itu menyembelih hewan kurban?" Maka Ali ibn Abi Thalib menjawab, "Kami dahulu melaksanakan sholat Id itu di musola, dan menyembelih pun di musola." Musola di sini jangan diartikan musola pengertian orang Indonesia, Pak, ya. Masjid cilik orang tinggal sholat Jumat, bukan itu. Tapi musola di sini adalah tempat sholat. Tempat sholat, apa bedanya dengan masjid? Masjid tempat sujud, yaitu merupakan kekhususan penyebutan terhadap bangunan yang digunakan untuk sholat 5 waktu. Sedangkan musola adalah lebih kepada tempat yang biasa digunakan untuk sholat Aidain 2 hari raya, atau sholat istisqa, sholat minta hujan, yang nanti kalau jenengan pas ke Madinah itu nanti bisa melihat ada samping sebelah utara Masjid Nabawi itu ada tanah kosong luas, Pak, dan di situ ada beberapa masjid kecil, yang masjid itu sebetulnya merupakan bangunan situs untuk mengenang tempat yang bersejarah, di mana tempat itu ada Masjid Ghamamah, Masjid Mendung, Pak. Karena masjid itu dulu digunakan Rasulullah untuk memimpin sholat istisqa. Maksudnya tempat berdirinya Rasulullah untuk memimpin sholat istisqa dan berceramah. Lalu untuk mengenang tempat itu dibangunlah masjid. Nah, kalau di Saudi sana untuk mengenang situs itu dibangun masjid, Pak. Kalau di sini monumen, Pak, ya, tugu, Pak, ya. Seperti Tugu Lilin, Pak. Tapi pun meleleh sekarang lagi, ya. Pun hilang, Pak, ya. Tugu lilinnya tabrak truk, Pak. Nah, ini maka musola menjadi tempat, dan di sanalah Rasulullah sholat, dan di sanalah Rasulullah menyembelih hewan-hewan kurbannya. Ada sebagian sahabat di rumah-rumah mereka. Nah, cuman di kita ini di Indonesia penyembelihan tidak dilakukan di tempat sholat, tetapi dititipkan ke mana, Pak? Masjid, Pak. Ya. Titipkan ke masjid. Kita titipkan ke masjid, untuk pelaksanaannya kita wakilkan kepada takmir masjid. Nah, maka ketika kita wakilkan pada takmir masjid, disinilah adanya akad wakalah. Akad wakalah. Wakalah itu apa? Perwakilan. Yang rukun akad wakalah ini ada 4. Pertama, mewakil, orang yang memberikan kuasa. Yang kedua, wakil, orang yang diberikan kuasa. Yang ketiga, at-taukil, yaitu sesuatu yang dikuasakan. Dan yang keempat, sighah, ijab qabul. Ini 4 rukun. Meskipun tidak semua pekerjaan atau tidak semua sesuatu bisa diwakilkan. Ya, contoh apa yang tidak bisa diwakilkan? Misalkan ada bapak-bapak, lihat ada seorang pemuda datang ke masjid, kemudian disampaikan, "Mau kemana, Le?" "Masjid, Pak." "Tolong tak edit 50.000, kowe salat maghrib ping pindho, sing siji tunggu aku, tolong diwakili." Enggak bisa, Pak, ya. Mati sih lagi disolatke, Pak, ya. Maka solat tidak bisa diwakilkan. Tidak semua bisa diwakilkan. Tapi secara umum seseorang bisa mewakilkan sesuatu kepada orang lain untuk mengerjakan. Nah, sekarang dalam perwakilan ada 2 hal yang harus diperhatikan, lebih titik beratkan untuk diperhatikan. Pertama, seseorang yang mewakili seseorang atau wakil yang mewakili muwakil itu harus paham betul tentang sesuatu yang dikerjakan atau at-taukil. Ini paham. Kalau dia suruh mengerjakan sesuatu, maka dia paham betul tentang sesuatu itu. Jangan sampai dia mengerjakan tanpa ilmu. Karena al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Maka dia harus ada ilmunya dulu. Kalau dia mengerjakan tanpa ilmu, maka ini sembrono, Pak. Sebab kenapa? Karena dalam kurban
Sah atau tidaknya pelaksanaan itu sangat bergantung kepada perbuatan pelaksanaan yang dilakukan oleh wakil. Wakil dalam hal ini adalah takmir masjid, yang mewakili para sahibul kurban dalam hal ini adalah muwakil. Ini yang pertama. Maka terimalah tugas untuk menjadi wakil dari para sahibul kurban, yaitu para muwakil, itu melaksanakannya dengan ilmu supaya tidak terjadi kesalahan. Karena sah atau tidaknya maka itu sangat bergantung dari ilmu yang takmir miliki. Kedua, harus difahami bahwa wakil itu adalah pihak yang seharusnya memihak kepada muwakil, bukan kepada orang lain. Karena ini akad wakalah. Dia wakil berarti harus memihak kepada muwakil atau yang memberikan kuasa selama keperpihakannya itu tidak melanggar syariat. Karena la ta'ata fi maksiati illallah, tidak ada ketaatan jika bermaksiat kepada Allah. At-ta'atu fil ma'ruf. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini dua hal yang harus diperhatikan. Maka saya ingin sedikit mengupas tentang praktek-praktek kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sejak pembelian sampai pendistribusian. Sejak pembelian sampai pendistribusian. Dari pembelian, kemudian pemeliharaan, kemudian penyembelihan dan pendistribusian. Karena semua itu wajib dengan ilmu para takmir. Karena ini berkaitan dengan satu ibadah kurban. Ibadah yang terbaik dari 10 hari-hari terbaik. Itu puncaknya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, itu adalah penyembelihan hewan kurban, yaitu pada tanggal 10. Silahkan disembelih tanggal 11 boleh, Pak. Disembelih tanggal 12 boleh. Tapi yang lebih utama adalah pada tanggal 10, karena ini adalah masih masuk 10 hari pertama terbaik di dalam Islam. 10 hari-hari terbaik dalam Islam yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan 10 malam terbaik itu adalah 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, pertama dari sisi pembelian. Dari sisi pembelian ini, yaitu kesalahan yang terjadi di lapangan, itu pihak wakil, dalam hal ini takmir masjid, kadang tidak berpihak kepada muwakil atau yang diwakili. Contoh misalnya, saya ditunjuk oleh Masjid Al-Azhar untuk membelikan sapi 10 ekor. Maka per sapi harga 25 juta. Saya menerima uang dari para takmir masjid dan saya ditunjuk untuk menjadi ketua tim pembelian hewan kurban. Maka saya survei di 2 tempat pedagang paling besar di kota Solo Raya ini misalkan. Tempat A sapinya berkualitas, gemoy-gemoy. Sedangkan sapi di peternak B sapinya agak kurang terawat, bahkan harganya lebih mahal dari sapi peternak A. Sapi peternak A kualitasnya lebih bagus, harganya lebih murah. Peternak B kualitasnya kurang bagus, malah harganya lebih mahal. Ketika saya memutuskan untuk membeli hewan-hewan kurban, justru saya membelinya di tempat peternak B, yang sapinya kalah kualitasnya dan harganya malah lebih mahal. Benar atau tidak tindakan ini? Tidak. Kenapa kok malah beli di sapi B? Karena sing dodol ponaan dewi. Ya, misalnya, ya. Betul atau tidak? Iya, ini nggak boleh. Dia harus memihak kepada sahibul kurban. Dia itu kan wakil dari sahibul kurban. Dia mendapatkan kuasa mandat, maka hendaknya dia berpihak kepada sahibul kurban. Ini yang pertama. Yang kedua, tindakannya yaitu wakil atau takmir masjid ini bertindak
dengan dalam melakukan transaksi jual beli itu tidak terpenuhinya rukun di dalam jual beli, di mana penjual dan pembeli digabungkan menjadi satu orang. Penjual dan pembeli itu orangnya sama. Misalkan ini handphone yang punya saya, dan saya akan jual handphone ini. Maka yang jual siapa? Saya. Lalu saya memutuskan handphone ini saya beli sendiri. Paham Mbak ya? Jadi handphonenya handphone saya, tapi saya yang membeli adalah saya. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Ya, bisa, tapi nggak boleh. Kenapa? Ya bukan ini koyo pengidan, bukan. Tapi begini. Misal, saya itu misalkan ditunjuk menjadi ketua pembelian sapi kurban 10 ekor dengan per ekor 25 juta. Saya terima uang 250 juta dari bendahara panitia kurban, 250 juta saya diminta untuk membelikan sapi. Berarti yang membeli sapi siapa? Saya kan? Saya. Ternyata sapi yang saya beli adalah sapi saya sendiri. Tanpa saya ngomong kepada sahibul kurban atau panitia yang lain, sapi yang saya beli adalah sapi saya sendiri. Berarti yang jual siapa? Saya. Yang beli siapa? Saya. Kira-kira ditawar atau tidak? Tidak. Kira-kira dipilih sing apik-apik atau sing elek-elek? Maka ini yang akan terjadi. Sehingga tidak objektif, Pak. Maka ini dilarang. Karena dalam rukun jual beli itu harus ada muta'aqidain, dua pelaku akad. Ada penjual, ada pembeli. Orangnya berbeda. Tapi kalau orangnya sama nanti tidak objektif. Dan ini menyalahi aturan dalam jual beli. Maka harus orang yang berbeda antara yang beli dengan yang jual. Loh, tapi saya itu punya sapi Ustadz, masa nggak boleh saya jual sapi? Boleh, silahkan. Tapi bukan engkau sebagai pembelinya. Engkau adalah penjual. Lalu pembelinya siapa? Sahibul kurban. Atau pembelian diwakilkan bukan kepada jenengan, tapi takmir masjid yang lain. Sehingga jenengan bisa tawarkan kepada dia. Dan dia tidak boleh memihak kepada saya, tapi memihak kepada sahibul kurban. Sehingga kalau memang sapi saya nggak layak untuk dibeli, maka ya jangan dipaksakan. Paham? Nah, ini contoh bagaimana sikap seorang wakil di dalam melaksanakan wewenang atau tugas yang diberikan. Yang ketiga, kesalahan di dalam praktek jual beli yaitu melakukan subsidi silang dalam pembelian sapi tanpa izin dari pihak sahibul kurban. Contoh, ada 5 ekor yang harus saya beli. Saya diserahkan uang 125 juta. 125 juta saya terima untuk membeli 5 ekor sapi. Setiap kelompok dana yang terkumpul 25 juta. Dari kelompok pertama sampai kelompok kelima. Ketika sampai di peternak, saya melihat ada sapi super gemoy di mana sapinya gemuk besar, dagingnya padat dan harganya 27, Pak. Saya tawar 25 nggak mau. Akhirnya maunya 27. Menurut pertimbangan saya, kalau saya beli sapi dengan rata-rata harga 25, dengan satu sapi harga 27, dengan ada yang 19, ada yang 24, 23, itu cucuk yang sapi 27 ini masuk untuk disembelih. Maka akhirnya saya putuskan untuk saya beli. Loh, tapi duitnya kurang. Iya, maka duitnya saya ambilkan dari sapi yang lain, kelompok yang lain. Nanti kelompok yang lain seharusnya bisa harga beli 25, maka dibelikan yang 2-3 saja supaya sisa 2 juta untuk mensubsidi sapi yang pertama. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dia telah mengambil hak orang untuk diserahkan kepada orang lain tanpa izin. Ini tidak diperbolehkan. Dikhawatirkan nanti sapi yang harga 27 yang berkontribusi itu tidak 7 orang tetapi 14 orang. Karena yang 2 juta miliknya 7 orang. Ya. Kan ngerti Pak? Ya. Kecuali izin, Mas, sapimu tak tukok ke 23, sisa 2 yuta piye? Dibalik ke hakmu mau kita kembalikan. Tapi kalau jenengan rela itu kelompok pertama dong itu sapi,
Sapi nek mung 17, duitnya kurang ra iso tombo. Ya wis, duit kami 7 orang tadi diminta kerelaan, duit kami saya kasihkan aja untuk kelompok pertama biar nggo tuku tapi tambah jadi 27. Mereka rela semua diberikan sebagai uang, bukan mereka ikut iuran, bukan. Tapi uang itu diberikan kepada mereka untuk bisa membeli sapi, maka tidak ada masalah. Tapi kalau kita yang mensubsidi silang sebagai wakil tanpa izin mereka, jelas ini tidak diperbolehkan. Ini contoh melakukan subsidi silang. Kemudian selanjutnya kesalahan, ini kesalahan-kesalahan yang kami dapatkan di masjid-masjid, Pak. Kesalahan ini saya pernah dapatkan di masjid, di salah satu masjid di Nusukan, Pak. Yaitu pihak panitia di dalam membeli hewan kurban itu melakukan perserikatan lebih dari 7 orang, Pak, untuk sapi. Dan ini kami dapatkan di satu masjid. Itu ketika yang iuran cuma 6 orang, kurang 1 orang, Pak. Sebetulnya mau 2 orang saja boleh, tapi kan dananya terlalu besar, Pak, ya, untuk ditanggung oleh 2 orang. Tapi kalau 7 orang kan bagiannya menjadi kecil, ya. Maka 6 orang nggak mau tombok lagi, ya sudah tambah 1 orang, tapi nggak ada yang bisa ikut masuk. Ternyata ada kepala sekolah mengusulkan biar kami aja anak-anak TK di TK masjid ini untuk bisa kurban yang 1 bagian. Oh ya, kalau begitu tidak apa-apa. Dikumpulkanlah uang, diumumkan ke anak-anak TK, kemudian guru-guru dikumpulkan, terkumpullah uang 3 juta, kemudian diberikan kepada takmir agar ini kurban bagian yang 1 bagian ini adalah anak-anak TK dan guru-guru di TK tersebut. Maka kalau ini seperti ini, maka jika anak-anak TK dan guru jumlahnya 100, maka sapi itu berserikat 106 orang, Pak, ya. Bukan 7 orang tapi 106 orang. Maka menjadi tidak sah, ya. Maka ini tidak boleh, ya. Kecuali kalau anak-anak TK dan guru-guru kemudian diberitahu, ini kalian nggak kurban loh ya, kalau ini mau uang ini disumbangkan saja buat kepala sekolah. Nanti biar kepala sekolah bisa kurban. Oh ya sudah, kalau begitu dikasihkan Pak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, sebagai tanda cinta kami, ini hadiah dari kami uang, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk bisa beli hewan kurban. Oh ya, matur nuwun, 3 juta dikumpulkan, terus dibelikan 1 bagian sapi dari 7 orang dari sapi tersebut sehingga genap 7 orang, maka tidak ada masalah. Cuman yuk bangetan, mosok kepala sekolah dibiayai anak-anak TK, ya. Tapi ora apa-apa yang gelem, Pak. Nah, ini tentang kesalahan-kesalahan di dalam praktek jual beli. Ada praktek lain yang kami dapatkan di luar akad wakalah, itu yaitu melakukan jual beli dari 1 barang yang belum diserah terimakan. Kan dulu pernah kita pelajari, idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbidah. Jika engkau membeli sesuatu belum diserah terimakan, maka tidak boleh menjual sesuatu tersebut. Contoh, kita modal 10 juta bisa untung 20 sampai 30 juta. Lu dari mana caranya? Ini saya nggak ngajari, jangan dilakukan. Tapi saya hanya beritahu yang salah, ya. Maka 10 juta mungkin 1,5 bulan atau 1 bulan sebelum lebaran dia sudah hunting sapi di Karanglowaru Bagi itu didatangi, Mas, sapi ada nggak? 10 ekor saya bayar tapi harga grosir. Dah ini 22, 23, udah 21 semuanya aja. Saya beli 10 ekor. Udah enggak apa-apa. Akhirnya dibayar 10 ekor 10 juta sebagai DP per sapi 1 juta. Di DP ini 1 juta 1 juta. Udah ya, sudah ini menjadi sudah saya beli, nanti saya akan lunasi sekitar 3 hari sebelum lebaran. Nah, setelah dibayar, sapi-sapi tadi difoto, di video, terus ditawake ke masjid. Saya punya sapi 10 ekor, kalau untuk orang lain 26, tapi kalau untuk masjid wis rapopo kula rugi ndak apa-apa 24. Kan ngoten Pak nggih. Pulaane selikur. Lho bakul kan biasanya kadang-kadang ngoten Pak nggih. Ya. Wis kalih masjid kula mboten saged napa-napa, pokoke kula
terima golek pahala mawon kan ngoten kan ya. Padahal kulane selikur didol 23. Ya, kalau wong lain wis 26 27 Pak, tapi kalau masjid kula mboten saged njikuk badhe abot kula. Pilih akhirate. Ya, misalkan 23. Maka dia untung 2 juta, 3 juta, 2 juta ya. 2 juta. Dia kulaan 21 dijual 23. Akhirnya ditawarkan setuju. Mungkin dia datang ke kandang, niki sapi nih Pak. Oh, dia tuh cocok udah. Akhirnya 3 hari sebelum lebaran dilunasi, baru digunakan untuk bayar petaninya suruh ngirim ke masjid-masjid. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena si pembeli tadi belum menerima sapinya, tapi sudah dijual kepada orang lain. Pada sapi yang belum diserah terimakan atau barang apapun yang belum diserah terimakan tidak boleh dijual, kecuali sudah diserah terimakan. Ustadz, kalau saya membeli barang belum dibayar sama sekali, misalkan ini ada handphone punya teman saya, terus saya beli Mas, boleh nggak? Boleh Ustadz, tapi di TNE seminggu kas. Oh, buat Ustadz nggak apa-apa, seminggu lagi saya rela Ustadz, silahkan bawa HP-nya. Saya bawa handphonenya. Ternyata 2 hari kemudian saya butuh duit Pak, boleh nggak saya jual ini HP? Boleh nggak? Belum saya bayar sama sekali. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena sudah diserah terimakan Pak. Paham? Sudah diserah terimakan. Kecuali HP ini ada BPKB-nya dan BPKB-nya ditahan Pak. Paham? Berarti ada penguasaan yang tertahan. Itu nggak boleh saya jual. Seperti motor, nggak boleh. Kecuali izin yang memegang jaminan tadi BPKB. Mas, ini mau tak doli aku butuh duit. Lah sini sapa masku dewi. Jadi masalah meneruske cicilan nanti biar saya tanggung jawab. Ya, tapi yang jelas motor ini tak jual. Sudah enggak apa-apa. Jual ke dia tapi BPKB-nya tetap tak tahan. Itu enggak apa-apa. Atas izin. Makanya kenapa saya termasuk yang menentang jual beli motor pedotan gitu ya. Karena salah satunya motor itu sedang masih ditahan BPKB-nya ya. Kalau bias motor pedotan panjang Pak ya. Ada pelaku di sini. Nah, saya ditawari soalnya, Ustadz, mobil Ustadz sedan tahun 2013 kon bayar selawe Pak. Ternyata ST Pak, STNK only Pak. Ya kalau BPKB-nya hanyut ke sungai atau rusak atau terbakar enggak apa-apa. Tinggal dicari lagi. Tapi kalau karena pedotan ya wassalam Pak ya, saya angkat tangan. Kita cari aman di akhirat. Kan kalau di dunia mungkin aman-aman saja. Lah jamaah dimuliakan Allah, ini tentang praktek jual beli sesuatu yang belum diserah terimakan. Dan saya tahu persis di depan saya Pak. Jadi saya waktu itu mau beli sapi, saya memang agak jauh-jauh hari beli sapi supaya lebih murah. Nah, saya datang ke pedagang kelangganan saya, tiba-tiba ada orang datang, Mas, kipiro. Kemudian, wes tak tuku, tak DP. Oh ya, enggak apa, di DP. Dia tawar agak murah, kemudian di DP sudah. Terus dia pergi. Bakule ngomong, wih didolnya Mas. Apa iya? Dijual lagi? Iya, dijual lagi. Lanjangannya itu oke. Lah sementara aku payu kan gitu kan. Nah, masalah. Tidak boleh, kecuali sudah diserah terimakan. Misalkan sapi itu baru dibayar 1 juta, terus wis Mas sapi ini memang betul, memang dol, terserah jenengan, enggak apa-apa. Tapi apa ya gelem petani lagi di DP itu sapi ini digawa Pak. Kan pasti enggak mau. Ya. Maka ini dari sisi pembelian. Kemudian yang kedua, ya, dari sisi pemeliharaan. Jika saya membeli sapi, ya, atau titipan dulu lah, kita akan wadiah. Jika ada seorang ibu-ibu menitipkan hewan kurbannya, datang ke masjid, Pak, saya bawa domba super yang bagus ini, tolong dijaga dengan baik, untuk besok pagi disembelih, ini saya serahkan kepada panjenengan, saya nitip untuk disembelih di sini. Oke, siap maturun Bu, insya Allah kita sembelih, kita jaga dengan baik malam ini, karena ada yang ronda untuk menjaga hewan-hewan ternak. Diserahkan, ternyata jam 2 malam kambingnya kena serangan jantung Pak. Ya. Misalkan Pak, mati dia. Terus tanggung jawab siapa yang menanggung resiko ini Pak? Takmir masjid atau sahibul kurban? Takmir masjid atau sahibul kurban? Kan sudah diserahkan takmir itu.
Ini saya serahkan Pak ya, dalam keadaan sehat walafiat Pak ya, tanpa kekurangan apapun lah kalau bahasa orang dagang. Nah, maka diterima. Ternyata malam hari mati Pak, entah digigil ular kobra atau kena serangan jantung, mati dia. Siapa yang tanggung jawab? Takmir dalam hal ini atau yang melihara itu bagian dari takmir tapi khusus bagian pemeliharaan, atau sahibul korban? Siapa? Sahibul korban. Ada yang mengatakan tak. Sekarang saya balik. Jika ada orang nitip, misalkan saya mau umroh, Pak, saya mau nitip Pak. Apa Ustadz? Saya itu punya ayam hias, merak misalkan, bagus, telurnya rasanya enak. Ini saya titip ya, satu pasang ayam merak misalkan, diterima jenengan. Ternyata saya tinggal ke umroh 9 hari, bertelur 8 butir Pak. Telurnya milik siapa Pak? Yang nitip atau yang dititipi Pak? Yang nitip. Kalau mati, siapa yang nanggung resiko? Yang nitip atau yang dititipi? Yang nitip ya. Kalau ngendok TE sing nitip, yen mati kon tanggung jawab di sing dititipi. Wah, apes Pak yang dititipi Pak ya. Enggak bisa seperti itu. Maka resiko sesuatu yang dititipkan itu menjadi tanggung jawab, resikonya adalah yang harus diterima adalah yang nitip Pak. Itu barang dia Pak. Kecuali jika yang dititipi itu lalai atau telidor Pak. Lah, dititipi wedhus, leboke kandang tinggalin Surabaya 2 dino Pak, setelah dipakani mati, nah, maka dia tanggung jawab Pak. Tapi kalau sudah dikasih makan, dikasih minum, sudah dilus-lus, diajak ngobrol, mati juga Pak, maka ya itu bukan tanggung jawabnya yang dititipi, itu resiko yang ditanggung oleh yang menitipkan. Itu kaidah dalam fikih muamalah berkaitan dengan akad wadiah. Sekarang misalkan ada orang dititip, Pak, saya titip pajero nggih, siap, taruh di garasi jenengan ya, iya siap. Taruh garasi, digembok, dipanasi setiap sehari sekali, pagi hari dipanasi, bensin sudah penuh dipanasi setiap pagi, delalahnya hari ketiga, padahal besoknya dia mau ngambil pulang dari luar kota, hari ketiga tsunami Pak. Itu tidak hanya mobilnya yang katut, omai katut hilang Pak. Apa yang dititipi tadi suruh ganti Pak? Kan enggak, itu bukan kesalahan dia, itu memang keadaan yang tidak memungkinkan, yang tidak dia kuasai. Maka resikonya yang nitip. Nah, ini berkaitan dengan pemeliharaan. Kemudian jika saya membeli hewan, kemudian ketika saya beli, saya DP 2 juta, sapi mau saya ambil nggak boleh. Oh, harus dilunasi dulu Ustaz. Ya sudah, besok pagi saya lunasi, nanti siangnya dikirim ke masjid ya. Siap Ustaz. Ternyata sudah saya DP, sapi belum diserahkan, kemudian malamnya sapinya mati Pak. Siapa yang menanggung resiko? Sapi itu sudah saya beli Pak. Penjual atau pembeli? Penjual. Kenapa? Karena barangnya belum diserah terimakan. Saya beli lemari, dikirim Mas G sampai rumah, siap Pak Ustadz. Saya bayar, ternyata ketika ngirim mobilnya dicium kereta api Pak. Lemarinya hancur Pak. Siapa yang menanggung resiko lemari hancur? Ya penjual, belum saya terima Pak. Kan gitu kan, dia harus tanggung jawab. Ya, mana ada yang belum diterima kemudian suruh tanggung jawab. Makanya karena belum diterima, dia nggak bertanggung jawab, belum diserahkan, maka dia juga tidak layak untuk cari keuntungan tanpa mau menanggung resiko barang itu Pak. Nggak boleh, serah terima dulu, dia terima resiko atas barang itu, baru dia layak untuk mendapatkan keuntungan dengan memperjualbelikannya. Itu kaidah yang dipahami berkaitan dengan jual beli. Nah, kemudian yang ketiga, pelaksanaan penyembelihan. Nah, kalau kita sebagai wakil dari sahibul korban, ini tolong diperhatikan betul Pak. Karena sah atau tidaknya itu sangat bergantung kita Pak sebagai takmir. Kalau nanti yang nyembelih dia sengaja tidak mengucapkan bismillah Pak. Tatonan sing nyembelih tatonan kata suwe-suwe, kemudian anting-anting Pak ya. Kemudian nyembelih. Habis itu disuruh, Mas mau coba bismillah, rasah dadak mau coba aku yo Islam ngene-ngene iki kan gitu. Kemudian nyembelih ser. Maka banyak pendapat ulama jumhur sembelihannya
haram untuk dimakan, Pak. Dan itu tidak sah kalau dia tidak membaca bismillah. Kalau panjenengan beli mentok misalkan di Gawok 3 ekor terus disembelih, sudah dibubuti, sudah dipotong-potong, tinggal masak, baru ingat istrinya tanya, "Mas, kamu nyembelih mau coba bismillah apa?" Lali mau coba bismillah. Ragu-ragu nggak untuk dimakan, Pak? Halal atau haram, Pak? Ya. Maka kalau jenengan ragu-ragu, ada tekniknya supaya tidak ragu-ragu, Pak. Betul, Pak. Caranya apa? Jenengan teruskan aja masaknya supaya tidak ragu-ragu, Pak. Nanti jenengan akan tahu itu halal atau haram. Jenengan teruskan masaknya, tapi yang rica-rica atau tongseng, Pak, ya. Nanti kalau sudah jadi, kirimkan ke rumah saya. Nanti kalau saya makan, berarti halal, Pak. Jenengan tidak usah ragu-ragu, Pak. Besoknya kalau nyembelih lupa, tinggal langsung dimakan. Tapi kalau khusus itu, biar saya yang memakannya, Pak. Ya. Kalau lupa, itu tidak mengapa, halal. Tapi kalau dengan sengaja tidak membaca bismillah, haram, Pak. Bagaimana kalau nyembelih betina? Boleh. Tapi kalau bagaimana jika di dalam perutnya ada anaknya? Boleh dimakan nggak, Pak? Kita nyembelih betina ini. Kemudian ketika dibuka perutnya, ternyata ada anaknya, Pak. Kan boleh-boleh saja nyembelih betina, asal diupayakan dia tidak sedang hamil, Pak. Syukur bisa di USG supaya betul-betul tidak hamil, bisa diketahui, Pak. Nah, maka ketika dibuka perutnya ada anaknya, boleh nggak dimakan, Pak? Kenapa boleh? Ya, karena dia merupakan bagian tubuh dari hewan tersebut. Tapi jika ketika dibuka perutnya anaknya sudah mati, Pak, maka ketika anaknya mati itu berarti penyembelihan ikut induknya. Dan dia dianggap bagian tubuh induknya, maka halal untuk dimakan. Tapi jika ketika dibelah perutnya, anaknya dalam keadaan hidup dan sudah dikeluarkan dari perut induknya, berarti anak itu menjadi hewan tersendiri, sudah berpisah dari induknya dan dia terlahirkan ke dunia meskipun dengan cara sesar. Tapi dia menjadi hewan tersendiri, maka dia wajib disembelih tersendiri. Kalau belum sempat disembelih mati, maka haram dagingnya untuk dimakan. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Salah satunya nanti bisa dibaca dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini tentang penyembelihan dan memutus 4 saluran yang hendaknya terputus, Pak. Minimal para ulama menyebutkan 3, 2 saluran depan dan salah satu di antara saluran urat darah yang berada di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Itu salah satu yang terpotong. Kalau dua-duanya tidak terpotong, maka tidak sah sembelihannya. Ini pendapat banyak di kalangan para ulama. Maka minimal 3. Makanya kalau saluran tidak terpotong dari darah, itu biasanya matine suwe, Pak. Iso mlaku-mlaku barang karo golek cik mangan rumput barang. Maka ini menjadi masalah. Nah, kemudian jangan memotong hewan setelah disembelih, baik kepala, kaki maupun kulitnya, kecuali pastikan hewan itu sudah mati. Kalau tidak, habis disembelih, tukang jagale ngejar job tempat lain. Ketika disembelih, sapinya masih gerak-gerak, nyembelih satu lagi, gerak-gerak lagi, mau kembali pertama, sapinya jadi gerak-gerak, wis rapopo, langsung dipotong kepalanya, dipeluntir, diambil, kemudian dikeleti. Maka potongan dari hewan yang masih hidup itu menjadi bangkai. Kemudian yang terakhir, pendistribusian. Kok tidak terasa sudah jam 7 kurang. Pendistribusian yaitu mendistribusikan daging-daging hewan kurban. Yang pertama, apakah distribusi daging hewan kurban atau hewan kurban itu apakah harus sepertiga, sepertiga sohibul kurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk dihadiahkan? Memang ada riwayat tersebut, tetapi ada riwayat lain yang menunjukkan yang penting ada yang disedekahkan, Pak. Entah seperempat, entah sepertiga atau berapapun. Karena di dalam Al-Quran memang disebutkan daging kurban untuk mereka yang minta-minta dan mereka yang tidak minta-minta. Artinya yang minta-minta sebagai sedekah, yang tidak minta-minta sebagai hadiah. Silakan. Maka dan tidak disebutkan sepertiga atau seperempat atau seperlima, tidak. Yang penting kata para ulama ada bagian yang disedekahkan. Tapi kalau mau mengamalkan dari 3 bagian itu dibagi langsung sepertiga juga tidak ada masalah. Karena dalam riwayat lain sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan atau disimpan, dan sepertiga untuk dimakan dari sohibul kurban.
Tapi kalau dia mau mengambil misalkan sohibul kurban, bilang ke takmir masjid, Pak, nanti saya dikirim sepertiga untuk saya dan sepertiga lagi mau saya ambil. Boleh nggak, Pak? Berarti dia ngambil 2/3. Sepertiga dikasihkan ke masjid untuk dibagikan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak, Pak? Boleh, Pak. Kenapa? Itu hewan dia, Pak. Paham? Itu hewan dia. Misalkan dia mau ngambil 2/3 itu karena sepertiga mau dihadiahkan untuk budenya yang ada di Mojosongo misalkan. Ya terserah dia. Wong itu hewan dia mau dikasihkan siapa, dihadiahkan siapa, disedekahkan siapa, terserah dia. Takmir kan cuma wakil saja. Wakil harus manut kepada muwakil yang memberikan kuasa. Kecuali titip ning masjid, dijaluki operasional ra gelem, yen wis rampung dijikuk kabeh pangan sak keluarga. Nah, itu yang kurban perlu dikurbankan. Maka ini enggak tepat ya. Pokoknya yang penting ada bagian yang disedekahkan. Yang terakhir, tidak boleh menjual bagian dari hewan kurban atau sebagai upah. Nah, tidak menjual itu larangan pada sohibul kurban atau takmir sebagai wakil dari sohibul kurban. Itu tidak boleh menjual meskipun nanti ada perbedaan. Kalau dia sohibul kurban atau takmir itu menjual dan hasilnya untuk kepentingan sohibul kurban, maka hewan kurbannya tidak sah. Tapi yang kedua, jika sohibul kurban menjual bagian dari hewan kurban, entah daging, kulit, kepala atau kakinya, dijual sebagian atau seluruhnya, kemudian hasilnya itu disedekahkan, misalkan kulit, kepala, kakinya itu dijual, kemudian hasilnya disedekahkan, maka boleh atau tidak? Menurut jumhur ulama tetap tidak boleh, meskipun disedekahkan. Tapi menurut madhab Hanafiyah dan satu pendapat dari Imam Ahmad, boleh asalkan disedekahkan. Ini memang ada dua pendapat, tapi yang lebih rojih setahu saya itu tetap tidak boleh. Yang boleh adalah kondisi yang ketiga, jika kepala, kulit, kaki yang biasa tidak mau menerima itu sudah disedekahkan, misalkan kulit, kepala, kakinya dikumpulkan, disedekahkan ke pondok pesantren misalkan, atau ke yayasan yatim piatu. Ini buat mereka dikasih kulit, kepala, sama kaki, silakan dimasak, dibikin kerupuk misalkan. Sudah mereka terima, terus rakober, Pak. Wah, ini banyak nggak kuat ngurusi kulit. Akhirnya dia jual hasilnya untuk yayasan, maka tidak ada masalah. Itu boleh-boleh saja, karena itu sudah diterima, paham, sudah diberikan. Terserah yang punya hak tersebut yang merupakan barang pemberian. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Ada pertanyaan? Monggo, yang paling pojok lebih awal. Bagaimana berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal? Ada 3 keadaan. Pertama, jika orang yang meninggal tadi berwasiat, misalkan iki ketok aku ler-ler kok kaya meh mati misalkan ya, kena aku sadurunge lebaran tanggal 10 kok mati, tolong sembelihkan 1 ekor kambing seharga 10 juta atas nama saya. Siap, Pak, misalkan. Ternyata mati tenan, Pak. Lah maka jalankan wasiat, sembelih atas nama orang meninggal tersebut, maka sampai tidak ada masalah. Ini dibolehkan. Kondisi yang kedua, jika dia atas nama orang mati itu hanya diikut sertakan pahalanya dalam penyebutannya, maka juga tidak mengapa. Contoh misalkan, saya menyembelih seekor kambing. Ketika saya menyembelih, saya berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa ahli dan keluargaku ini yang saya sebutkan atas korban tersebut, itu mencakup niat saya adalah anak-anak saya dan istri saya yang sudah meninggal. Maka istri saya yang sudah meninggal dapat pahalanya. Ya. Ini banyak pendapat ulama yang menyatakan demikian. Tapi korban itu atas nama saya, bukan atas nama istri saya. Atas nama saya, dan saya ikut sertakan pahalanya seluruh anggota keluarga saya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Maka sampai pahalanya kepada mereka. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, jika dia membeli hewan kurban, terus diatasnamakan langsung kepada yang meninggal. Dia tidak berwasiat dan bukan pula diikut sertakan pahalanya, tapi diatasnamakan orang yang meninggal.
Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau Imam Syafi'i tidak sampai. Ya, kenapa? Karena amal orang hidup yang dihadiahkan kepada orang mati itu hanya sampai pada 3 perkara. Ini yang diyakini oleh Imam Syafi'i. Tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Apa? Yaitu 1, doa. Doa orang hidup untuk orang mati maka sampai dan bermanfaat, baik saudaranya atau bukan. Kita pun juga berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Kalau itu tidak ada manfaatnya, nggak mungkin Allah menyuruh kita berdoa untuk mereka. Yang kedua, badal haji dan umrah. Ya, badal haji dan umrah. Ini ada hadisnya semuanya. Ketika dia belum berhaji, lalu kemudian ketika kita sudah haji, lalu kita haji lagi untuk membadalkan bapak kita, maka itu pahalanya akan sampai kepada dia. Ini hadisnya jelas. Meskipun nanti ada ulama yang merinci harus ada niat dulu dia ketika hidup ingin berhaji tapi belum kesampaian, dan dari hartanya. Ada yang merinci seperti itu, tapi saya lebih condong tanpa rincian itu pun insya Allah sampai, karena hadisnya secara umum bisa digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu sodakoh atau sedekah. Jadi kalau misalkan saya berinfak, masukkan ke kotak infak masjid, niat saya adalah sedekah saya dan istri saya yang sudah meninggal, maka itu jelas sampai kepada mereka. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal dan saya ingin sedekah untuk atas nama ibu, apakah sampai ya Rasulullah? Maka Rasulullah balik bertanya, jika ibumu punya utang terus kamu lunasi, lunas enggak? Lunas ya Rasulullah. Siapa yang melunasi utangnya? Ibunya atau anaknya? Anaknya, ya kan? Maka lunas enggak? Lunas. Kenapa sedekah yang dilakukan anaknya tidak sampai kepada ibunya? Maka bersedekahlah, kata Rasulullah. Maka sedekah. Ini 3. Nah sekarang bagaimana dikiaskan dengan yang lain? Karena hadisnya kan cuma 3 perkara ini. Misalkan baca Quran, saya baca Quran, kemudian pahalanya saya sedekahkan untuk istri saya. Apakah sampai atau tidak? Kalau menurut Imam Syafi'i tidak sampai. Ya. Tapi kalau menurut Ibnu Taimiyah atau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan sampai selama niat karena Allah. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Termasuk ditarik pula ke korban. Meskipun korban ada kekhususan tersendiri, beda dengan yang lain. Tetapi sebagian ulama ada yang membolehkan, sebagian ulama ada yang mengatakan tidak perlu, karena tidak ada contoh dilakukan Rasulullah. Mereka tidak mendapati hadis atau athar di mana Rasulullah menyembelih atas nama Khadijah tersendiri atau atas nama putri-putri atau putra beliau. Tidak ada. Ummu Kulsum, Ruqayyah yang meninggal lebih dahulu daripada Rasulullah juga tidak pernah dikorbankan dengan atas nama tersendiri, tidak. Tetapi cukuplah Rasulullah mengatakan Bismillah Allahumma taqabbal minni wa ahli. Itu kata para ulama, wa ahli termasuk keluarga Rasulullah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ini pendapat sebagian ulama. Maka dalam hal ini ya kita bersikap longgar. Bagi yang yakin melakukan, yang monggo silahkan. Tapi saya lebih cenderung cukup menyebutkan keluarga dan diniatkan yang sudah meninggal juga, maka tidak ada masalah, itu akan sampai pahalanya kepada mereka. Wallahu ta'ala alam shawab. Ya, monggo silakan. Kalau sisa dari perpantan berita sebelumnya, Sisa daging dana yang untuk operasional. Ya, bagaimana dengan dana operasional? Dana operasional itu tergantung akadnya. Kalau dana operasional yang dimaksud adalah operasional untuk beli plastik macam-macam dan juga untuk upahnya para takmir masjid untuk beli makan macam-macam, yaitu ya terserah, sisanya terserah kepada takmir masjid. Mau disumbangkan apa atau digunakan apa silahkan. Tapi kalau dia hanya sekedar ngecak ke dana untuk membeli peralatan, bahan baku, maka sisa harus dikembalikan. Tapi rata-rata kan 200.000 per ekor itu adalah operasional seluruhnya. Sisa mepet atau tidak itu terserah takmir. Maka silahkan takmir untuk menggunakannya sesuai kehendaknya. Wallahu ta'ala alam. Makanya diakatkan operasional itu termasuk macam-macam, ya, termasuk beli makanan, beli untuk upah kepanitiaan, maka permasalahan itu selesai. Tapi kalau sekedar
saya itu tugasnya mewakili dia untuk mengecakkan dana, maka kalau itu sisa saya kembalikan. Baik pembelian sapinya maupun operasional. Tapi kalau saya maksudkan adalah 200.000 itu beli plastik sekian, kemudian untuk makan panitia dan macam-macam untuk panitia sekian, maka nggak perlu dikembalikan. Maka itu haknya panitia bagaimana mengatur dana tersebut. Ya wallahu ta'ala. Cukup atau ada yang lain? Ya, bagaimana kalau kekurangan operasional diambilkan kas masjid? Tidak boleh, Pak. Sebab ini korban itu sebetulnya tanggung jawabnya sahibul korban, Pak. Bukan tanggung jawab keuangan masjid, Pak. Bukan. Maka tidak boleh diambilkan dari kas masjid. Ya. Yang mereka tidak mau nomboi, ya suruh nyembelih sendiri, Pak. Ya, selesai masalah. Ada yang lain? Kalau patungan sapi itu atau urunannya sama? Ya. Apakah patungan sapi urunnya harus sama? Ya. Pertama begini, bisa nggak kalau saya misalkan, jangankan patungannya tidak sama, Pak. Ada yang nggak patungan, Pak? Paham? Misalkan ya, saya beli sapi, Pak. Duitnya duit saya semua, Pak. Atau saya beli sapi, kemudian saya patungan dengan 3 orang. Kan masih ada 4 sebetulnya. Lalu 4 ini bagian saya hadiahkan kepada seseorang, Mas, marbot masjid misalkan ya, 3 orang saya panggil. Dengan saya hitung sebagai yang berkorban, mau nggak saya hadiahi bagian untuk bisa berkorban dari sapi ini? Oh, enggak apa-apa Ustaz, alhamdulillah. Boleh nggak? Boleh. Padahal patungan nggak? Enggak, Pak. Itu hadiah saya berikan kepada dia untuk beli sapi dan itu menjadi bagian dia untuk dikorbankan. Enggak masalah. Bagaimana kalau patungnya nggak sama? Yang penting yang bermusyarakah, berserikat itu adalah tidak lebih dari 7 orang. Ya, wallahu ta'ala alam. Tapi yang kalau mau bagi takmir masjid ya dibagi podo, Pak. Ya, itu kalau kehendaknya yang salah satu pihak. Wis kekurangannya 4 orang, silahkan nanti bagian uang saya untuk nutupi yang lain, silahkan. Ya. Ada yang lain cukup, ya? Ya. Ya kalau presiden mau enggak masalah, Pak. Ya. Cuman mau enggak itu persoalan. Pak Presiden, sapimu untuk ini diatasnamakan ketua takmir masjid misalkan ya, sama pengurus 7 orang kan misalkan. Jadi bukan korbannya Pak Presiden, tapi Pak Presiden ngasih sapi, terus orang yang dikasih untuk dikorbankan kan, ngoten Pak. Nah itu boleh-boleh saja. Ini gelempora itu masalahnya Pak. Ya. Oh ya. Oh ya, berani ngomong atau tidak? Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.